Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat hidup dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu walaupun dengan tidak secara langsung. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah ke arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita jika kita ingin selamat dunia dan akhirat. Baiklah, melalui video kali ini saya akan coba mempresentasikan materi yang telah saya buat sebelumnya yang berjudul mengenai pemeriksaan atas SPT pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ghafar Afandi, NIM 1923059, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sebelum itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dovi Septiari SE MSCAK selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah pemeriksaan pajak. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjabarkan materi presentasi ini. Materi yang pertama yang saya bahas yaitu mengenai pengujian kelengkapan PPN dan PPNBM. Tujuannya adalah memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan seluruh objek pajak dalam SPT masa PPN dan PPNBM berupa penyerahan BKP dan atau JKP. Teknik pengujiannya yaitu yang pertama, pemanfaatan informasi internal atau eksternal DJP. Kemudian yang kedua, penelusuran angka. Yang ketiga, penelusuran bukti. Yang keempat, pengujian keterkaitan. Yang kelima, ekualisasi atau rekonsiliasi. Yang keenam, permintaan keterangan atau bukti. Yang ketujuh, konfirmasi. Dan yang kedelapan, pengujian kebenaran perhitungan matematis. Kemudian materi yang kedua yaitu pengujian kredit pajak masukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa PKP hanya mengkreditkan pajak masukan yang memang diperkenankan. Kemudian teknik pengujiannya yang pertama, pemanfaatan informasi internal atau eksternal DJP. Yang kedua, pengujian keabsahan dokumen. Yang ketiga, penelusuran bukti. Yang keempat, pengujian kebenaran perhitungan matematis. Yang kelima, ekualisasi atau rekonsiliasi. Yang keenam, pengujian kebenaran fisik. Kemudian materi yang ketiga yaitu pengujian ketetapan waktu penerbitan faktur dan kelengkapan isi faktur pajak keluaran. Tujuannya adalah untuk memastikan PKP telah menerbitkan faktur pajak sesuai dengan ketentuan. Pengujiannya yaitu penelusuran bukti berupa vouching ke faktur pajak keluaran, dokumen kontrak jual beli, invoice, syarat penyerahan, dokumen pengiriman barang dan jurnal pengakuan pendapatan. Kemudian materi yang keempat mengenai pengujian objek PPNBM. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah pembelian barang yang dilakukan PKP importir ataupun penyerahan barang yang dilakukan PKP pabrikan termasuk barang kategori mewah atau tidak. Teknik pengujiannya yaitu yang pertama, penelusuran bukti berupa vouching, dan yang kedua, pengujian kebenaran fisik. Kemudian materi yang kelima mengenai pengujian kebenaran penerapan dasar pajak atau DPP. Tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran DPP dalam setiap transaksi yang dilakukan. Teknik pengujiannya yaitu melakukan penelusuran bukti berupa vouching. Kemudian materi yang keenam mengenai pengujian kebenaran penerapan tarif. Tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran tarif yang dipergunakan oleh PKP dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Teknik pengujiannya berupa yang pertama, penelusuran bukti berupa vouching, dan yang kedua, konfirmasi. Kemudian materi yang ketujuh, pengujian kebenaran pembayaran pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran pembayaran pajak yang diperhitungkan oleh PKP. Teknik pengujiannya yaitu memanfaatkan data internal DJP berupa SSP yang disampaikan oleh PKP. Dan materi yang terakhir yang ke-8 mengenai akun-akun terkait PPN dan PPNBM. Akun-akun yang terkait PPN dan PPNBM yaitu penjualan, pembelian bahan baku, pembelian barang lainnya, beban jasa,
penurunan nilai aset tetap, dan konstruksi in progress atau penambahan aset tetap berupa bangunan. Sekian materi presentasi dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.